Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring Al-Islam kelas 10 bersama saya Bu Siti Muawana. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa anak-anak semua berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bab tentang berpakaian di dalam Islam. Jadi, pagi ini kita akan membahas bagaimana sih Islam mengatur cara kita dalam berpakaian. Pengertian pakaian. Pakaian adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut dengan busana. Pakaian merupakan produk budaya di mana setiap tempat memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda dalam berpakaian. Sebagai contoh misalnya, orang-orang yang hidup di Jazirah Arab biasa memakai gamis berwarna putih, atau orang Muslim Indonesia identik dengan baju koko, sarung, dan kopiah. Sebagai produk budaya, pakaian memiliki nilai-nilai berdasarkan falsafah kebudayaan setempat. Budaya itu dinamis, dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Sebagai produk budaya, pakaian juga mengalami perkembangan sesuai dengan kreativitas pemakainya. Perkembangan pakaian sangat memungkinkan dipengaruhi oleh arus budaya dari tempat lain. Dan kondisi inilah yang banyak dijumpai dalam tata cara berpakaian masyarakat di sekitar kita. Mode atau fashion berkembang begitu cepat karena pengaruh budaya lain yang tidak jarang perkembangan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Islam sendiri telah mengatur prinsip-prinsip berpakaian. Berpakaian Islami berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Laki-laki atau perempuan muslim diwajibkan menutup aurat dengan berpakaian. Aurat. Secara bahasa, aurat berasal dari kata awira yang berarti segala sesuatu yang harus ditutupi. Segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat. Nah, sedangkan menurut istilah, aurat ialah anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain kecuali oleh mahramnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan aturan yang jelas tentang aurat bagi umat muslim. Bagi laki-laki, aurat yang wajib ditutup adalah mulai dari pusar sampai dengan lutut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, yang artinya aurat laki-laki itu antara pusar dan lututnya. Adapun bagi perempuan, seluruh bagian tubuhnya adalah aurat yang wajib ditutupi kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balik tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjukkan wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang wanita berpakaian tipis atau transparan yang tembus pandang. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang ketentuan aurat bagi wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, yang sering terlupa oleh wanita adalah bahwa kaki wanita itu adalah aurat. Jadi, kaki seorang wanita itu juga wajib untuk ditutup. Dalil perintah berpakaian sesuai syariat Islam. Agama Islam menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal berpakaian.
Islam telah mengatur prinsip-prinsip berpakaian bagi seorang muslim, terutama aturan berpakaian bagi wanita. Mengapa demikian? Karena wanita lebih banyak auratnya dibandingkan laki-laki. Dalil nakli yang menjelaskan tentang ketentuan berpakaian diantaranya adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, pada ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada istrinya, anak-anak perempuannya, serta perempuan-perempuan mukmin untuk mengenakan jilbab agar mudah dikenali dan dapat membedakan dengan perempuan yang bukan mukmin. Perintah berjilbab ini juga bertujuan agar perempuan-perempuan mukmin tidak diganggu, karena dengan berjilbab menunjukkan dia adalah orang yang terhormat. Nah, jilbab itu sendiri berasal dari kata jalbaba. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti jilbab. Sebagian ulama mengartikan baju kurung, sedangkan ulama lainnya mengartikannya baju wanita yang longgar yang dapat menutupi kepala dan dada. Al-Asy'ari berpendapat bahwa jilbab ialah baju yang dapat menutupi seluruh badan. Ulama lainnya berbeda pendapat bahwa jilbab adalah kerudung wanita yang dapat menutupi kepala, dada, dan punggung. Nah, sedangkan menurut Ibnu Abbas, jilbab ialah jubah yang dapat menutup badan dari atas hingga ke bawah. Menurut Al-Qurtubi, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya menyimpulkan bahwa jilbab setidaknya memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah jilbab, yaitu kerudung yang dapat menutup kepala, dada, dan punggung yang biasa dipakai oleh kaum wanita. Yang kedua, jilbab ialah semacam baju kurung yang dapat menutup seluruh tubuh yang biasa dipakai kaum wanita. Fungsi pakaian. Nah, kita sebagai manusia biasa yang menyukai keindahan pasti suka berpenampilan yang menarik, yang rapi, harum, dan wangi. Nah, seperti itulah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu berpenampilan rapi dalam setiap keadaan. Berpenampilan menarik tidak harus selalu dengan memakai pakaian yang mahal. Yang penting dari pakaian yang kita kenakan adalah fungsinya. Nah, adapun fungsi-fungsi dari pakaian adalah yang pertama adalah fungsi religius. Fungsi religius dalam berpakaian memiliki pengertian bahwa berpakaian itu merupakan perintah agama Islam. Setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat dengan berpakaian. Memakai pakaian yang menutup aurat berarti seseorang telah menaati ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perintah untuk menutup aurat dengan berpakaian sesuai syariat Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Kita akan mendapatkan kemuliaan dengan pakaian yang menutup aurat. Terlebih bagi wanita, dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, ia akan terhindar dari gangguan. Sebaliknya, seseorang akan dipandang rendah dengan pakaian yang tidak memenuhi ketentuan syariat. Maraknya kasus pelecehan seksual disebabkan cara berpakaian yang tidak sesuai aturan agama Islam atau menutup aurat. Bagi wanita, berpakaian minim dapat menimbulkan dorongan syahwat kaum laki-laki sehingga membuka peluang terjadinya gangguan dan kejahatan. Yang kedua adalah fungsi etika. Fungsi etika maksudnya adalah pakaian merupakan cerminan dari nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat. Cara berpakaian merupakan wujud penghormatan kita kepada orang lain.
Karena itu, seseorang harus berpakaian sesuai dengan tempat, kondisi, dan situasi yang ada sehingga pakaian tersebut dinilai sopan dan pantas digunakan. Nah, etika dalam berpakaian itu tidak hanya kita tujukan terhadap sesama manusia saja, tetapi juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memperhatikan pakaian kita. Selain suci dari najis, pakaian yang kita pakai saat beribadah adalah pakaian yang baik. Yang ketiga adalah fungsi estetika. Fungsi estetika berarti pakaian itu menunjukkan nilai seni dan keindahan. Untuk mewujudkan nilai-nilai seni, kita dalam menerapkannya melalui cara, model, atau kreasi dalam berpakaian. Namun demikian, nilai seni tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Berpakaian rapi dan indah merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah zat yang indah dan mencintai keindahan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir adalah fungsi kesehatan. Pakaian itu berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Pakaian dapat melindungi kita dari berbagai penyakit serta gangguan alam. Dengan berpakaian, tubuh kita akan menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Pakaian itu penting bagi kesehatan kita. Kenapa? Karena pakaian dapat melindungi tubuh kita dari sinar terik matahari, hujan, hawa dingin, hawa panas, debu, kotoran, dan lain sebagainya. Tubuh yang tidak bertutup pakaian dengan baik bisa mudah terkena penyakit dan juga lebih mudah kotor. Tentu saja pakaian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga tubuh melindungi secara maksimal. Ketentuan berpakaian di dalam Islam. Nah, agama Islam telah mengatur tata cara dalam berpakaian. Ketentuan itu wajib dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita pelajari bagaimana ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah menutup aurat. Berpakaian itu harus menutup aurat. Aurat tidak boleh ditampakkan kecuali terhadap orang yang diperbolehkan. Nah, yang pertama, cara menutup aurat itu adalah memakai pakaian lebar dan tidak ketat. Nah, menutup aurat itu tidak sama dengan membungkus aurat ya. Menutup aurat itu berarti seluruh bagian tubuh yang tidak boleh ditampakkan harus benar-benar tertutup sehingga tidak nampak bentuknya. Caranya adalah dengan memakai pakaian yang lebar dan tidak ketat. Seorang yang menampakkan bagian tubuhnya dengan berpakaian ketat itu sesungguhnya ia belum menutup aurat. Yang kedua, berjilbab hingga menutup dada bagi perempuan. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap muslimah untuk memakai jilbab hingga menutup dadanya. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh berjilbab yang menyerupai punuk unta. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan yang transparan. Nah, tahukah kalian dengan orang yang berpakaian tapi telanjang? Nah, dialah yang berpakaian dari bahan yang transparan. Banyak kita jumpai orang berbusana tapi pada hakikatnya dia telanjang. Karena pakaian yang dikenakan dari bahan yang transparan sehingga masih menampakkan bagian tubuhnya. Orang yang seperti ini kelak juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim.
Ketentuan berpakaian yang kedua adalah layak dan bersih. Seorang muslim hendaknya selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpenampilan yang layak dan terhormat. Pakaian yang layak dan terhormat tidak harus mewah dan glamor. Yang lebih penting adalah pakaian itu menunjukkan keindahan yang nyaman dipandang meskipun sederhana. Nah, dalam berpakaian harus betul-betul kita perhatikan kelayakannya. Misalnya, pakaian yang kita kenakan adalah pakaian yang bersih dan sudah dicuci. Memakai pakaian yang rapi, bukan pakaian yang kumal karena tidak disetrika. Apalagi pakaian yang baunya tidak sedap karena sudah dipakai beberapa hari. Yang ketiga adalah suci dari najis. Pakaian yang kita kenakan hendaklah senantiasa terjaga kesuciannya. Pakaian yang suci mencerminkan kesucian dari pemakainya, baik suci secara lahir maupun batin. Secara lahiriah, pakaian yang kita gunakan harus suci dari najis. Terlebih ketika kita melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat, haji, berihram, dan ibadah lainnya. Kesucian pakaian yang kita kenakan juga cerminan kesucian jiwa kita, yakni jiwa yang terjaga kesuciannya dari berbagai penyakit hati, perilaku-perilaku tercela, dan terjaga kesuciannya dari godaan hawa nafsu. Yang keempat, tidak untuk kesombongan. Nah, seorang muslim dilarang untuk sombong atau takabur, termasuk dalam berpakaian. Tidak halal bagi seorang muslim mengenakan pakaian dengan tujuan untuk menyombongkan diri, apalagi disertai dengan sikap merendahkan orang lain. Kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus dan indah, tetapi bukan dengan maksud untuk menyombongkan diri. Seseorang yang menyombongkan diri dengan pakaiannya akan celaka dunia dan akhirat. Yang kelima, tidak tasyabuh. Kita tidak diperbolehkan tasyabuh dalam berpakaian. Tasyabuh dalam berpakaian adalah seorang laki-laki yang berpakaiannya menyerupai wanita dan seorang wanita yang berpakaiannya menyerupai laki-laki. Dalam norma masyarakat, kita telah disepakati pakaian berdasarkan jenis kelaminnya. Artinya laki-laki dan wanita memiliki bentuk pakaian masing-masing. Misalnya, pakaian untuk laki-laki adalah kemeja, celana, sarung, dan lain-lain. Dan pakaian wanita seperti rok, blazer, dress, daster, dan lain-lain. Seorang muslim juga tidak diperbolehkan memakai pakaian yang tasyabuh menyerupai orang kafir. Nah, maksudnya menyerupai orang kafir di sini adalah kita sebagai umat muslim dilarang mengenakan pakaian yang identik dengan orang kafir. Nah, jika kita menggunakannya seperti seolah-olah kita adalah orang kafir tersebut. Nah, itulah yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara kita sebagai seorang muslim dalam berpakaian. Nah, tentu saja dalam berpakaian kita harus memperhatikan adab-adab apa saja yang harus dilaksanakan ketika kita memakai pakaian. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan senantiasa langkah kita dalam menuntut ilmu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa insya Allah di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.